Bismillahirrahmanirrahim. Ma min ahadin yad'u bidu'ain illa atahu Allahu ma sa'ala. Illa atahu Allahu ma sa'ala. Au kaffa anhu minas su'i mithlahu. Au kaffa anhu minas su'i mithlahu. Ma lam yad'u bi ismin au qati'ati rahmin. Ma lam yad'u bi ismin au qati'ati rahmin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini menjelaskan tentang doa. Menjelaskan tentang doa. Doa itu apa, nak? Doa itu ada yang memberi makna bahwa ad-du'a huwa at-talab minal adna ilal a'la. Doa itu permintaan, permohonan dari seorang yang ada di bawah meminta kepada seseorang atau yang lain yang ada di atas. Itu adalah doa. Maka di dalam hidup kita, di saat kita berdoa, berarti kita memohon sebagai hamba yang ada di bawah ini, kita memohon sebagai hamba yang rendah ini, meminta kepada Zat yang Maha Tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan doa. Yang selanjutnya, doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi, sangat ringan sekali, nah. Sangat ringan sekali. Di saat kita semakin banyak keinginan di dalam hati, semakin banyak rencana di dalam pikiran kita, asal kita mau berdoa kepada Allah, kita curahkan semuanya kepada Allah, kita bilang kepada Allah, kita minta kepada Allah. Nah, permintaan itu akan menjadi ibadah. Permintaan itu akan dihitung, akan dicatat oleh malaikat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang terucap dari lisan kita ini, itu semuanya akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Dan kalau ucapan yang keluar dari lisan kita ini adalah permohonan, ucapan yang keluar dari lisan kita ini adalah doa, adalah permintaan kepada Allah, maka itu catatannya di situ. Oh, ini berdoa jam sekian, mintanya ini dan itu, ini akan dicatat menjadi ibadah. Jadi buat orang yang beriman ini, minta aja ke Allah udah menjadi ibadah. Minta aja ke Allah udah menjadi kebaikan. Kenapa aku menjadi ibadah? Kita disuruh kok sama Allah. Kita disuruh, bukan cuma dipersilahkan, bukan cuma dikasih kesempatan, tapi malah kita disuruh oleh Allah untuk meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu ayat Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Minta kalian semua kepadaku, minta kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, doa itu permohonan dari yang bawah kepada yang atas. Kita sebagai hamba berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi. Yang kedua, doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan ada yang meriwayatkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Atau doa itu adalah intisari daripada ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Kenapa? Karena sesungguhnya semua ibadah, semua kebaikan yang kita lakukan, itu semuanya pasti di dalamnya atau di belakangnya ada permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan saya sholatnya ikhlas, saya akan puasanya ikhlas, saya juga zakatnya, sedekahnya, belajarnya semuanya ikhlas. Ya, tapi seikhlas-ikhlasnya pasti itu di situ ada permohonan supaya kita mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, doa itu adalah ibadah. Yang selanjutnya, semua doa, semua permintaan yang kita panjatkan kepada Allah, itu pasti akan direspon oleh Allah. Itu pasti akan dipenuhi oleh Allah. Namun pemenuhan Allah atau pengijabahan, semuanya akan diijabah oleh Allah. Namun pengijabahan Allah ini
Tidak harus semuanya sesuai dengan apa yang kita minta. Tidak mesti semuanya sesuai dengan apa yang kita minta. Karena apa? Karena ya mohon maaf, manusia ini, kita sebagai manusia, semua manusia itu pasti selama hidupnya akan ketutup oleh kebodohan. Karena kepintaran dan kecerdasan manusia itu terbatas. Tidak sehebat Allah Ta'ala. Semua manusia itu pasti ketutup oleh kebodohan. Dan hatinya pasti tergoda oleh hawa nafsu. Dan nanti Allah akan memberikan kepada kita, Allah akan merespon doa kita, itu sesuai dengan kemaslahatan yang menurut Allah. Mana yang akan Allah berikan kepada kita, itu yang lebih bermaslahat untuk kita. Menurut siapa? Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal menerima, kita tinggal pasrah. Asalkan kita sudah minta, masalah nanti mana yang akan diberikan oleh Allah, kita tinggal serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah pasti akan memberikan yang lebih bermaslahat untuk kita. Loh kok kenapa? Ya karena Allah Maha tahu dan Allah lebih tahu daripada kita semua. Jauh sekali. Jauh sekali. Allah akan lebih tahu daripada kita semua. Karena apa? Sekali lagi, karena manusia itu akan ketutup oleh kebodohan dan manusia itu hatinya akan terganggu oleh hawa nafsu. Contoh misalnya, pagi-pagi bangun tidur, Marwah minta es krim kak, misalnya. Marwah bangun tidur, haus, pengen es krim. Itu permintaan bukan? Permintaan. Itu permintaan dari anak ke orang tua, dari bawah ke atas. Itu sama dengan doa apa enggak? Sama. Jadi pagi-pagi bangun tidur, Marwah minta es krim, ke ngerengek-rengek, minta es krim. Karena pagi-pagi bangun tidur haus misalnya. Itu ibarat kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, karena sayang ke Marwah, sayang nggak ke Marwah? Sayang, namanya orang tua pasti sayang ke anaknya. Karena sayang ke Marwah, sama itu pagi-pagi Marwah akan dikasih es krim langsung, atau sama disuruh makan dulu, sarapan dulu, baru nanti dikasih es krim. Kalau sayang ke Marwah, bakal langsung ngasih es krim atau enggak? Ya enggak. Kenapa kok begitu? Kan sayang. Loh, sayang dan tahu mana yang maslahat. Sayang dan tahu mana yang baik, mana yang maslahat. Pagi-pagi Marwah kok bangun tidur langsung makan es krim, kan gimana? Maka gimana? Kalau memang sayang dan tahu mana yang maslahat, sama disuruh dulu sarapan. Atau bahkan mungkin cengat, boleh nanti dikasih es krim, tapi harus mandi dulu. Habis mandi terus sarapan, nanti habis sarapan terus main sepeda dulu, diundur waktunya, biar agak siang dikit. Habis sarapan terus main sepeda dulu, muter-muter di depan rumah, setengah jam nanti habis main sepeda baru dikasih es krim. Mungkin begitu nah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu dari kita semua. Allah Maha tahu tentang kehidupan kita. Toh yang mengatur semua kehidupan ini, yang punya skenario semua di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti Allah lebih tahu mana yang lebih maslahat untuk kita semua.